Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa alibatihi wa ikhwanihi min al-anbiya wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila ila jami'il ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sallallahu alaihi wa qadir jarin ila jami'il awliya ittisah wa sallallahu muallifi hadzal kitab khususan jami'i masyayikhi wa masyaykhina wa jaddi wa jaddina wal jami'il muslimin kafatan min masyariqil ardi ila magharibiha birriha wa bariha khususan kepada semua santri Al-Husna, alumni santri Al-Husna, wali-wali santri, simpatisan keluarga kita di rumah, keluarga kita yang bunga sepuh kita, sanak pemilik kita, semoga diampuni segala dosanya, dikabulkan segala hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang akan dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Furuduhum niyatu wasil wajhaka wa waslukal yadaini ma mirfaqika wa masfuba lirrasi thumma usil wa'um rijalaika ma kabaika wa tartibu lahu syurutun khamsatun tahuruma fa'auruhu mumayyizan wa muslima wa'adamul mani'i min wusuli ma'in ila basyaratil mawsuli wa yadkhul wa'tuni daimil hadath wa'adda bilha rafi'i rahal khabath. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, furuduhun niyatu fausil wajhaka. Furuduhu adapun fardunya wudu, kewajiban di dalam fardu itu namanya fardu. Furuduhu adapun fardunya wudu, an-niyatu ialah niat. Wa usil dan basuhlah olehmu wajhakah kepada wajahmu. Alif di sini itu lil isda. Sebenarnya enggak ada alifnya. Wajhakah kepada wajahmu. Wawaslukah dan membasuhmu al-yadaini kepada kedua tangan. Membasuh kedua tangan mirfaqikah bersama sikumu. Fardunya wudu yang pertama adalah niat wudu. Niat itu tempatnya di hati dan dilakukan di awal perbuatan. Kalau di wajah, kalau di wudu itu awal basuhan adalah wajah. Tapi di wajah itu banyak bagian kan, pipi, dahi, hidung, ini kan ya. Ini semuanya wajah. Wajib dibersamakan dengan niat.
di awal basuhan. Sudah saya sering jelaskan ini. Di mana kalian misalnya menggerakkan tangan, niatnya dijatuhkan, diucapkan ketika di pipi, berarti pipi itu adalah awal basuhan. Jadi pasti berbarengan dengan awal niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Wajah itu panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Lebarnya antara telinga dari satu ke satu yang lain. Ini lebarnya. Panjangnya dari sini sampai sini. Tempat tumbuhnya rambut pada biasanya. Ada yang botak tumbuhnya dari sini misalnya. Enggak, itu enggak biasanya. Yang biasanya dari ini sampai sini. Ini harus terbasuh semuanya. Apa-apa yang ada di wajah, baik daging, kulit, bulu, semuanya harus terbasuh. Baik tebal atau tidak. Tapi untuk masalah tebal dan tidaknya itu dipilah. Kalau bulu atau rambut yang jarang tebal, seperti apa bulu yang jarang tebal? Alis, bulu mata, bulu hidung misalnya. Jangan, kalau hidung tak termasuk. Apa lagi? Alis, bulu mata, itu adalah bulu-bulu pada wajah yang jarang tebal. Kalau bulu-bulu wajah yang jarang tebal, pas ternyata tebal, maka harus dibasuh sampai ke dalam. Dohir batinan. Paham? Ini bagi bulu yang jarang tebal. Baik tebal ataupun tak tebal, wajib dibasuh dohir batinan. Tebal Gus, gak bisa sampai ke dalam, ya berarti harus diginikan, disisir-sisir. Misalnya tebal, alisnya segini misalnya, tebal, harus sampai ke dalam airnya, sampai ke kulit. Kalau misalnya bulu yang sudah biasa tebal, seperti jenggot atau kumis itu biasa tebal, maka kalau tipis itu tak perlu sampai ke dalam, ya. Tak perlu sampai dalam, pokok dohirnya toh. Misalnya kayak punya saya ini kan tipis-tipis. Tipis-tipis itu cukup luarnya saja. Atau ada orang panjang tapi tipis tapi panjang, cukup luarnya. Tapi kalau tebal cukup kalau tipis itu harus luar dalam. Tapi kalau tebal cukup luarnya. Kebalik tadi. Kalau tebal maka cuman wajib luarnya saja. Itu kalau pembagian wajah. Kalau membasuh tangan itu sampai siku. Ini praktek wudu sebenarnya harus dipraktekkan sekarang. Nanti mungkin ada praktek wudu. Teman-teman takut ada yang nggak tahu. Kalau wudu itu jangan kemudian sampai sikunya nggak basah misalnya. Terkadang yang dilipat bajunya sampai sini. Sikunya nggak terbasuh, nggak sah wudunya. Jadi yadaini ma'mirfaq, sikunya juga dibasuh, ya sampai segini minimal. Ini batas minimal, nggak harus, tapi minimal sampai sini. Beda kalau harus, berarti kalau lebih nggak boleh, ya kan? Tapi minimal sampai sini harus terbasuh. Kalau nggak terbasuh, nggak sah. Untuk masalah niat tadi, niat itu bervariasi. Niatnya ucapannya seperti apa? Nawaitul wudu'ah, cukup, nggak masalah. Nawaitul wudu'ah. Kalau nawaitu raf al hadasil aswari, misalnya saya niat ingin menghilangkan hadas kecil misalnya gitu, itu tak berlaku bagi orang yang beser, sering kentut atau pup, misalnya karena diare misalnya, atau karena beser kencing misalnya. Kan biasa kalau beser ya kencing kan ya, bukan beser kentut, sedikit-sedikit kentut, sedikit kentut, enggak. Tapi ada juga orang seperti itu. Kalau orang yang beser, maka niat nawaitu raf al hadasil asghari tak berlaku, tak bisa, tak sah. Kenapa? Karena pada esensinya orang yang beser itu tak bisa menghilangkan hadas, karena dia sebentar lagi hadas, jadi hadasnya agak hilang.
Sehingga gak sah bagi orang yang salis, orang yang beser berniat nawaitu raf'al hadasil asghar. Gak sah. Niat apa gimana? Nawaitul wudu'ah. Boleh, selesai sudah. Wa mashu ba'dir ra'si. Kalau perempuan ini saya perlu sampaikan, perempuan ini kan kalau di wajah tadi saya katakan bulu dan kulit yang ada di wajah harus dibasuh. Kan? Biasanya termasuk dari bulu yang wajib dibasuh adalah idar. Idar ini. Hati-hati kalau apa? Apa bahasanya kalau Jawa ini? Ini. Mematura adean. Area apa ya kalau bahasa Jawa? Idar ini. Gak ada namanya ya? Hah? Ini wajib dibasuh juga. Artinya kalau kalian wudu jangan dikataskan kayak gini. Ya, jangan dikataskan. Ini termasuk bulu yang wajib dibasuh. Paham ya? Jangan-jangan baru tahu. Ini dikeluarkan begini, diurai. Ininya dibasuh. Sama statusnya dengan bulu mata, alis. Ini wajib dibasuh. Idar juga wajib. Harus dibasuh. Kalau nggak dibasuh gak sah. Ada bagian yang tak terbasuh. Kumis aja yang sudah keluar gini, jenggot wajib dibasuh gini kan? Kenapa? Karena bulu yang ada di wajah. Paham ya? Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Tsumma usil, kemudian basuhlah olehmu, dan ratakanlah olehmu, ratakanlah rijalaikah kepada kakimu, maka baikah bersama mata kakimu, rijalaikah kedua kakimu, maka baikah bersama kedua mata kakimu. Wa tartibuh, dan tertib. Farduhnya wudu yang keempat adalah mengusap kepala. Mengusap bukan semua kepala, sebagian kepala. Kalau di dalam Syafi'iyah itu cukup sebagian kepala. Bagian yang mana terserah. Apakah yang di sini, apakah yang di depan, apakah yang di belakang, boleh. Ini mengusap, beda antara mashun dengan ghuslun. Kalau mashun itu pokok basah diusapkan, selesai, itu mashun. Kalau ghuslun jaryul ma'i, mengalirkan air sekiranya ada tetesan. Misalnya cuman kamu ambil segini, basah tangan, kemudian diginikan, itu namanya mashun. Kalau ghuslun, kamu ambil air, diginikan. Sekiranya sampai menetes, takotoro, sampai menetes. Kalau di kepala bukan dibasuh, tapi diusap. Gak usah kamu ambil cebok, siram, gak usah. Cukup dibasahkan tangannya, kamu usap. Bagian manapun, tak harus semua kepala. Bagian kepala, meskipun hanya sehelai rambut, kamu ambil satu atau helai dua rambut, kamu ginikan. Sudah cukup. Emang karena baru kemantenan atau karena acara misalnya kan, dibasahi eman. Ambil satu atau dua helai rambut, entah di depan atau di belakang, diginikan. Cukup. Yang penting adalah rambut yang ada di batasan kepala. Kalau rambut yang ada di batasan wajah gak cukup. Jadi yang ada di batasan kepala. Kemudian wausil wa rijalaika, basuhlah kedua tangan bersama dua mata kaki, dibasuh. Kalau mata kaki, tangan, kaki itu dibasuh, bukan diusap. Tartibu, dan tertib, harus tertib seperti tadi. Ya, wajah, tangan, seperti kita biasanya melakukan wudu, itu harus tertib. Kalau misalnya nggak tertib, ya nggak sah. Harus tertib. Tertib itu menjadi farduhnya wudu. Tahu kan tertibnya? Gak mungkin gak tahu kalau orang Islam. Anak kecil yang masih umur 3 tahun sudah diajarkan wudu. Jadi
Kemungkinan besar pasti tahu. Tsumma lahu syurutun khamsatun. Kemudian ialah bagi wudu syurutun khamsatun, adapun 5 syarat. Wudu memiliki 5 syarat yang harus terpenuhi. Namanya juga syarat, berarti harus terpenuhi. Artinya gini, syarat itu kalau syarat tidak ada, maksud pasti tidak ada. Tapi kalau syarat ada, belum tentu maksud ada. Contoh, wudu itu syarat, maksud itu sholat. Kalau ada wudu, kalau tidak ada wudu, sholat pasti tidak ada. Bisa nggak wudu tapi sholat tapi tak punya wudu? Tak bisa. Tohoroh itu syarat bagi wudu, bagi sholat. Kalau tohoroh tidak ada, sholat pasti tak ada. Tapi ketika tohoroh itu ada, belum tentu sholat itu ada. Itu namanya syarat, harus terpenuhi. Namanya juga syarat. Kamu boleh masuk ke UIN dengan syarat bayar SPP, misalnya kayak gitu kan ya. Berarti itu sebagai syarat. Kalau tak bayar SPP maka tak bisa masuk. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi agar wudunya bisa sah. Yang pertama, tohuruma'in. Tohuruma itu asalnya tohuruma'in. Karena di dalam syi'rih innya dibuang. Tohuruma. Yang pertama, sucinya air. Maksudnya suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tak mensucikan. Yang di sini maksudnya suci dan mensucikan. Wa qawluhu, dan adanya mutawaddi, adanya orang yang berwudu. Wa qawluhu, dan adanya orang yang berwudu. Mumayyizan ialah tamyiz, ialah mumayyiz. Mumayyizan ialah mumayyiz. Wa musliman dan muslim. Wa musliman dan Islam, orang yang Islam. Syaratnya yang pertama, menggunakan air yang mutlak atau yang suci dan mensucikan. Kalau suci saja tapi tak mensucikan tak bisa, seperti air mustakmal. Dia suci tapi tak mensucikan, wudu dengan air yang mustakmal tak sah. Yang kedua, orang tersebut, orang yang berwudu haruslah mumayyiz, sehingga kalau anak kecil wudu tak sah, orang gila wudu tak sah. Yang ketiga, harus Islam. Orang Islam wudu sah apa enggak? Tidak sah. Islam dulu baru wudu. Kenapa? Karena kalau orang kafir niatnya itu ghairu mu'tabar, rusak niatnya. Butuh niat kan wudu, sehingga kalau enggak Islam enggak sah, karena orang kafir niatnya enggak diperhitungkan di dalam syariat. Wa adamul mani'i, dan tidak adanya penghalang. Wa adamul mani'i, dan tidak adanya penghalang min wusuli ma'in. Min wusuli ma'in, dari sampainya air. Min wusuli ma'in, dari sampainya air, sampai ila basyaratil mausuli, kepada kulitnya yang dibasuh, kepada kulitnya anggota yang dibasuh. Syarat selanjutnya adalah, atau syarat yang keempat, haruslah tidak ada penghalang sampainya air kepada kulit. Tak boleh. Contoh yang menghalangi misalnya, karena kalau di kitab-kitab seperti adonan, habis bikin kue ada yang nempel, otomatis tak menyerap ke kulit. Atau ada cat, biasanya yang tak menyerap itu cat kayu keras, tak sah wudunya karena nggak sampai kepada kulit. Kalau tinta itu sah, yang penting kalau tinggal asarnya, tinggal bekasnya tok. Artinya kamu sudah gosok-gosok tapi ternyata nggak lepas-lepas juga. Wudu ada tintanya, ada bekas tintanya, maka sah. Sebagaimana kamu wudu dengan ada henna, pacar. Ada pacarnya henna, kan itu bekas.
wudu, apakah sah? Sah. Tinta juga seperti itu. Yang penting kamu sudah gosok-gosok ternyata masih menempel, sah, gak masalah. Kalau kotoran yang ada di kuku adalah khilaf. Kotoran yang ada di kuku adalah khilaf. Apakah itu dikatakan mencegah sampainya air ke kulit atau tidak? Ada yang mengatakan tak sah kalau ada kotoran di kuku. Ada yang mengatakan sah. Misalnya kalian habis bajak sawah misalnya. Kalau di sini nggak ada mungkin. Kalau di kampung-kampung ada kotor, sehingga menghalangi sampainya air ke dalam kulit, maka dikatakan tak sah. Ada yang mengatakan tetap sah. Di Fathul Mu'in dikatakan tetap sah. Ada yang mengatakan tetap sah. Di Ma'fu, tak masalah. Wa yadkhulu, dan masuk al-waktu, apa waktu? Masuk apa waktu? Masuk waktu lidaimil hadatsih, bagi daimul hadas, orang yang selalu hadas. Daimul hadas maksudnya orang yang selalu hadas. Seperti salis tadi, orang yang beser itu namanya daimul hadas. Perempuan istihadah itu dikatakan daimul hadas. Orang yang beser, baik beser kentut, beser air besar atau beser air kecil, itu dikatakan daimul hadas. Kalau daimul hadas, syaratnya harus masuk waktu. Kalau misalnya kamu beser, pengen wudu, tak boleh wudu sebelum waktunya masuk. Pengen wudu karena sholat duhur, padahal belum duhur, tak sah wudunya. Kalau pengen sholat, kalau sudah waktunya masuk. Jadi wudu, kalau pengen wudu, waktu sholat yang mau dikerjakan harus masuk dulu. Kenapa? Karena wudunya orang yang beser itu dalam rangka duroh. Sebenarnya kan dia sebentar lagi beser, keluar hadas, sebentar lagi hadas lagi, gitu kan ya. Sehingga taharahnya itu dikatakan darurah. Darurah itu tak mungkin terjadi, tak dianggap kalau waktu belum masuk. Mau salat isya wudu sekarang, tak sah. Jadi adzan dulu, adzan isya baru wudu bagi orang yang beser. Wadah, dan memperhitungkan minha dari syurut, dan memperhitungkan minha dari surut ar-rafi'i, siapa yang ar-rafi'i, memperhitungkan raf al-khabathih, kepada hilangnya najis. Raf al-khabathih, kepada hilangnya najis. Kalau yang ar-rafi'i menambahi, untuk syarat sahnya wudu harus najis yang ada di tubuh kita harus hilang terlebih dahulu. Artinya gini, kalau misalnya wajah kita sedang najis, entah karena ada jerawat dan semisalnya, kemudian kamu mencukupkan satu basuhan untuk wudu sekaligus untuk menghilangkan najis, apakah cukup? Tak cukup. Kalau menurut Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, jadi bersihkan dulu najisnya, setelah itu baru wudu. Kalau belum dibersihkan langsung niat wudu, nawaitul wudu'ah, padahal masih ada najisnya, nawaitul wudu'ah, gak sah. Paham? Karena syaratnya harus dihilangkan dulu najisnya. Wassunanu, dan adapun sunnah-sunnah. Jadi tadi sudah membahas tentang fardhu wudu, selesai. Dan barusan saatnya wudu, selesai. Sekarang wassunanu, sunnah-sunnah wudu. Apa saja sunnah-sunnah wudu? As-siwaku, yang pertama ialah siwak. Disunnahkan untuk bersiwak. Kemarin sudah bahas tentang siwak. Ada yang sunnah, ada yang makruh siwak. Summa basmil, summa basmilah. Sebenarnya basmil ini fil amar. Summa basmilah, kemudian bacalah bismillah. Jadi siwak, kemudian baca basmalah. Wausil, dan basuhlah olehmu. Walsiu, dan basuhlah olehmu, yadaikah, kepada kedua tanganmu. Yadaikah, kepada kedua tanganmu.
qabla an tudakhila sebelum memasukkan siapa kamu inaan kepada wadah air. Sunnahnya wudu yang pertama siwak, kemudian baca basmalah. Misalnya lupa Gus tadi sebelum wudu lupa baca basmalah, maka baca basmalah ketika wudu, di tengah-tengah wudu, sama dengan makan. Disunahkan baca basmalah. Lupa baca basmalah di awal tadi, baca di tengah-tengah. Kalau sudah selesai wudu, apakah sunnah baca basmalah? Tak sunnah lagi. Sudah tidak sunnah ketika wudunya selesai. Yang ketiga, sunnahnya adalah membasuh kedua tangan sebelum memasukkan tangan ke wadah. Misalnya, kalau wudunya itu bukan pakai keran ini ya, konteksnya. Berarti ada wadah isi air. Pengennya bawa air, sebelum kau masukkan tangan ke wadah tadi, maka disunahkan untuk basuh terlebih dahulu 3 kali. Kenapa? Karena kamu tidak tahu di mana tadi malam tanganmu itu menetap. Artinya masih diragukan najis atau tidak. Apalagi yang beraktivitas dari luar kemana-mana tadi, entah karena menyentuh benda najis, entah apa, kan tidak menutup kemungkinan. Sehingga disunnahkan untuk dibasuh terlebih dahulu. Kecuali kalau kamu sudah yakin tanganmu sudah suci, silahkan. Atau kamu tidak Gus, tadi saya baru bangun tidur, sehingga nggak perlu membasuh tangan. Enggak, meskipun bangun tidur disunnahkan untuk membasuh tangan sebelum memasukkan tanganmu ke dalam air. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kamu tidur tadi garuk kemana-mana, ya kan? Kalau tidur bergaruk ke titik-titik tertentu yang biasanya tak terjangkau. Ada hadisnya, idastaiqadha ahadukum min naumihi fala yumis yadahu fil ina. Kalau kamu itu baru bangun tidur, maka janganlah masukkan tanganmu ke dalam wadah hatta yausilaha thalathan, sehingga membasuh 3 kali. Karena kamu tidak tahu aina batat yaduhu, di mana tanganmu tadi malam menetap di mana, menginap di mana, enggak tahu. Sehingga disunahkan untuk dibasuh terlebih dahulu. Wa batnit, dan berkumur-kumurlah. Ini sunnahnya wudu. Berkumur-kumurlah, wantasyik dan hiruplah air, istinsyak, dan hiruplah air. Wa ammim, dan ratakanlah olehmu ar-raksah, kepada kepala. Wa bada'hu, dan mulailah kepada raksun minal muqaddamih, dari bagian depan. Kesunahan selanjutnya adalah kumur-kumur. Sebelum wudu disunahkan kumur. Yang kedua, istinsyak, menghirup air. Apakah berkumur-kumur itu harus sampai memutar-mutar air dalam mulut? Enggak harus. Yang penting sampai air ke dalam mulut itu sudah dikatakan kumur-kumur dan mendapatkan kesunahan. Tidak diputar-putar Gus, gak digitukan misalnya. Atau istinsyak gak sampai ke dalam, gak apa-apa. Ambil jarimu, dicelupkan gini, bersihkan, selesai. Atau kumur-kumur tak harus putar-putar, kamu sampaikan air ke dalam mulut, sudah dikatakan matmadoh, dikatakan kumur-kumur dan mendapatkan kesunahan. Dan kesunahan selanjutnya meratakan air kepala. Kalau tadi kan farduhnya yang wajib itu membasuh sebagian farduhnya. Kesunahannya diratakan semua, membasuh dan diratakan semua kepala ini, dibasahi semua.
Kalau yang sunnah, kalau yang fardu cukup sebagian saja. Dan cara meratakan kepala dengan air itu dimulai dari awal, dari bagian depan, bukan dari belakang kemudian ke depan. Kalau yang sunnah begini prakteknya. Kamu dua jempol ditempelkan ke kening. Dua telunjuk itu ditempelkan gini. Gini ya. Kemudian ke belakang, dari depan ke belakang. Sampai ke tengkuk. Kofahu, sampai ke tengkuknya. Sampai ke tengkuknya gini. Kalau misalnya rambutnya agak keriting sehingga atau tebal misalnya kayak gitu kan ya. Maka disunahkan diginikan. Dari depan ke belakang, di belakang ke depan lagi. Disunahkan seperti itu. Begini caranya. Ini sunnah. Misalnya kalau gak gini bagaimana Gus? Gak apa-apa, bukan gak sah. Ini hanya sunnah. Kamu ginikan aja udah selesai. Sebenarnya kewajibannya selesai. Tapi sunnah diginikan. Disatukan ini ke pelipis, ini nyatu gini bertemu. Belakang. Sret, selesai. 3 kali. 1, 2, 3, senang. Wabda'hu minal muqaddami. Dimulai dari kepala bagian depan. Wa mashu udnin. Sebenarnya wa mashu udunin. Dan disunnahkan mengusap telinga. Jadi telinga ini sunnah diusap, bukan wajib, tapi sunnah. Batinan wa dhahirun. Bagian dalam dan bagian luar. Baik bagian dalam di sini maksudnya ini, atau bagian luar di sini. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Sunnah berarti diginikan aja sama kamu kan ya. Sunnah. Kalau telinga sunnah, kalau tangan, kaki wajib untuk dibasuh. Kalau telinga sunnah untuk diusap. Walis simakhaini, dan kedua lubang. Dua lubang telinga maksudnya. Lubangnya ini, dua lubangnya itu disunnahkan untuk diusap juga. Jadi dalam diginikan mas. Bima'in akhoroh, dengan air yang lain. Maksudnya dengan air yang lain, jangan menggunakan sisa air yang ada di wajah. Tadi kan wajahmu masih basah. Kemudian kamu ambil basah-basah yang ada di pipi, diusapkan untuk ke telinga. Penghematan misalnya. Itu enggak sunnah. Kan kalau mengusap katanya tadi cukup basah. Yang penting basah kemudian diusapkan. Selesai. Kemudian biar tanganmu basah, kamu ambil sini. Diginikan. Atau dari wajah yang dari tangan misalnya diginikan. Enggak sunnah kalau seperti itu. Jadi menggunakan air yang lain, bukan air bekas yang sudah digunakan tadi. Wa khallilan asabi'al yadaini. Wa khallilan, dan menyelah-nyelahilah, dan menyelah-nyelahi asabi'al yadaini, kepada jari-jari tangan. Gini maksudnya. Begini kan? Ini khallil namanya. Sunnah diginikan. Wal lihyatah, dan kepada lihyah jenggot. Al-katsatah, yang tebal. Wal rijlaini, dan kedua kaki. Kalau tadi saya katakan lihyah jenggot kalau tebal tak harus sampai ke dalam. Air tak harus sampai ke dalam. Tapi sunnah untuk kedalamkan airnya sampai ke dalam. Sunnah. Kalau tebal, kalau tipis, dhahiran wa batinan, harus terkena air kayak gini. Diginikan harus terkena air karena jenggotnya tipis. Seadanya tebal, cukup luarnya diginikan. Punya Habib misalnya kan ya, cukup diginikan, gak usah sampai di ke dalam, gak perlu. Ini yang fardu. Tapi kalau sunnah gak apa-apa diginikan. Di sela-sela dari bawah diginikan. Kalau tebal, Syekh Puji dulu kan tebal, diginikan itu sunnah. Khalil.
Kaki juga seperti itu, disunahkan untuk diselah-selahi. Ukuran tebal dan tipis pada kumis dan jenggot itu sekiranya kalau kita ngobrol, jarak obrolan, kalau ngobrol kan tak mungkin ngobrol dari sini ke sana. Kamu ngapain? Kan jauh, terlalu jauh. Paling segini, sekitar berapa meter? 1 meter atau 1,5 meter, ya kan ya? Sekiranya ketika ngobrol kulitnya itu tak terlihat. Kalau sudah tak terlihat berarti tebal. Itu standarisasi tebal dan tipis. Kalau terlihat kulitnya berarti tipis. Kalau tipis harus luar dalam terkena air. Selesai. Tapi kalau perempuan kan jarang pakai ada jenggot. Ada yang berjenggot? Kan nggak ada. Tapi ini berlaku siapa tahu nanti suamimu nanti berjenggot atau berkumis. Kalau tebal cukup segini. Selesai. Udah. Tapi kalau tipis diginikan harus sampai ke dalam. Wastakmilis salasah bil yakini. Wastakmil dan sempurnakanlah olehmu. Sempurnakanlah olehmu as-salasah kepada 3. Baik 3 basuhan atau 3 usapan. Bil yakini dengan yakin. Wabda dan mulailah biubnaka dengan sisi kananmu, siwal udunaini selain kedua telinga. Basuhan atau usapan yang 3 kali itu harus secara yakin. Kalau misalnya ragu, misalnya kayak gini. Kan kalau wudhu disunahkan untuk tasbih 3 kalikan. Ternyata ketika basuh wajah atau tangan misalnya kok ragu 2, 3 misalnya kayak gitu kan ya. Maka harus ngambil yang paling sedikit. Sebagaimana di dalam sholat kamu ragu dapat 2 apa 3 misalnya, maka harus ngambil yang sedikit. Kenapa kok harus sedikit? Karena yang sedikit itu yang diyakini. Kok bisa yang 2 itu kok yang diyakini? Kok yang sedikit yang diyakini? Dibandingkan yang 3, pasti lebih diyakini yang 2. 2 apa 3? Berarti yang diyakini 2. 3 diragukan. Tak mungkin bisa meyakini 3, tapi meragukan 2. Bisa? Tak bisa. Bagaimana kamu meyakini 3, ada yang 3, tapi kamu meragukan 2? Tak mungkin. Berarti kamu mengambil yang lebih sedikit, karena yang lebih sedikit itu adalah yang diyakini, dan yang lebih banyak itu yang diragukan. Sama seperti itu. Tapi kan kalau gini, Allahu Akbar, 2 apa 3, harus 2. Gak boleh nunggu temannya. Allahu Akbar, tadi saya sholat bareng dengan dia. Nunggu. Temannya juga nunggu. Allahu Akbar, 2 apa 3, kan ragu biasanya kan. Nunggu, padahal Fatihahnya selesai. Baca Yasin. Nunggu temannya. Nggak boleh seperti itu. Harus ngambil yang lebih sedikit. Apakah boleh? Gus, tadi saya barengan dengan dia. Saya yakin barengan dengan dia. Misalnya kayak gitu kan. Tak boleh ikut temannya. Kenapa nggak boleh? Bisa jadi temannya juga ragu. Sehingga nanti kamu ikut dia, dia ikut kamu. Nggak bisa dijadikan patokan. Sehingga patokan yang lebih akurat, ngambil yang lebih sedikit, seperti itu. Nih, kalau dulu saya juga pernah kayak gitu teman-teman. 2 apa 3, saya kok lupa. Masbuk. Tapi tadi saya berdiri dengan dia. Misalnya gitu kan. Nunggu dia aja. Oh, berarti dia 2, saya juga 2. Tak boleh sebenarnya seperti itu. Tak boleh. Jangan dilakukan. Harus ngambil yang lebih sedikit, nambah lagi. Tapi konsep ini tak berlaku bagi kalian yang beli gorengan. Ambil gorengan. 2 apa 3? Oh, kata Ustadz, kalau ragu antar 2 dan 3 berarti ambilnya lebih sedikit. Oh, masih 2. Ambil lagi, tak boleh. Itu tak berlaku untuk yang masalah itu. Tak berlaku. Itu kamu nanti dimarahi sama tukang gorengan. Wabda biyumnaka siwal udunaini, maksudnya begini. Ketika membasuh atau mengusap, disunnahkan untuk memulai yang
kanan dan yang kiri. Kalau misalnya memulai dari kiri kemudian kanan, apakah sah wudunya? Sah, tapi makruh. Sah. Kalau mulai yang kiri kemudian yang kanan, sah tapi makruh. Jadi yang sunnah bagaimana? Kanan kemudian kiri. Karena Rasulullah itu sunnah tayamun, mendahulukan yang kanan. Kalau Rasulullah di perbuatan-perbuatan yang mulia itu disunahkan untuk tayamun. Tapi tak berlaku di telinga. Pokok telinga sama pipi. Telinga sama pipi yang sekiranya bisa, yang gampang untuk dilakukan bersamaan, itu tak disunahkan untuk tayamun. Artinya kalau telinga begini, disunahkan gini. Bersamaan. Jangan gini, kemudian gini. Sunnah diginikan. Bersamaan. Pipi juga seperti itu. Gak di sini, kemudian di sini. Di sini. Diginikan langsung. 2. Siwal udunaini wal khaddaini, sebenarnya seperti itu. Udunaini wal khaddaini. Wastashibin niyatah. Wastashib, dan pertahankanlah an-niyatah, kepada niat. Pertahankanlah niat min bada'in, dari permulaan, ila akhirih, sampai akhirnya wudu. Niat itu disunahkan dilanggengkan dari awal sampai akhir. Sunnah. Tapi apakah kemudian kamu nawaitul wudu'ah di awalnya toh, setelah itu kemudian kamu gak niat apa-apa, apakah sah? Nawaitul wudu'ah kemudian diselesaikan di wajah. Niatnya diselesaikan di wajah. Tangan dan sisanya itu tak mendapatkan niat, tak baca niat, gak masalah. Tapi sunnah kamu selama wudu dari membasuh wajah sampai akhir membasuh kaki itu membaca niat. Nawaitul wudu'ah, niat lagi kayak itu. Niatnya itu langgeng dari awal sampai akhir. Nawaitul wudu'ah, pelan-pelan, entah dengan pelan-pelan misalnya, pokok dari awal sampai akhir. Disunnahkan istishabun niyah. Wadal qu'udwin, dan disunnahkan menggosok anggota. Wal wila, dan berkesinambungan. Wal wila, dan berkesinambungan. Disunnahkan untuk digosok. Kalau wajah, misalnya kamu wudu di keran, tanganmu kemudian diginikan toh, tanpa dibasuh, tanpa digosok, apakah sah? Sah, tapi tidak sunnah. Yang sunnah digosok, baik wajah, tangan, anggota yang lain itu digosok, diginikan supaya meresap. Kenapa kok wajib digosok? Karena ada ulama yang mewajibkan. Kenapa kok sunnah digosok? Karena ada ulama yang mewajibkan. Seperti Imam Malik. Kalau nggak keliru, Imam Malik itu mewajibkan. Imam Malik itu kalau wudu nggak digosok anggota tubuhnya, nggak sah. Kalau Imam Syafi'i sunnah. Jadi menggosok anggota tubuh sunnah. Sehingga meskipun kamu ambil cebok, disiram, diginikan, tok siram, sah. Tak masalah, harus digosok. Tapi sunnah digosok. Wila, berkesinambungan. Kesinambungan itu maksudnya begini. Kalau di dalam wudu sebenarnya boleh membasuh anggota satu dengan anggota yang lain itu berpisah. Misalnya sekarang basuh wajah, nanti jam 8 basuh tangan. Apakah boleh? Boleh. Sekarang jam 7, sejam setelahnya basuh tangan. Boleh. Dilanjutkan, dicicil-cicil. Misalnya, apakah boleh? Boleh, tapi tak sunnah. Yang sunnah bagaimana? Harus berkesinambungan. Disunnahkan untuk membasuh satu wajah dengan wajah yang lain itu jangan sampai kering. Misalnya mau basuh wajah dan basuh tangan. Membasuh wajah, setelah itu membasuh tangan, sekiranya basuh tangan ini jangan sampai wajah sudah kering, jadi masih basah, kemudian basuh tangan. Kalau sudah sampai kering wajahnya membasuh tangan, kemudian itu sudah gak sunnah. Yang sunnah harus bila berkesinambungan.
Walil wudu'i, dan ialah bagi wudu muddun, adapun satu mod. Muddun, bukan modun. Modun kan turun. Muddun, adapun air. Air satu mod. Muddun, adapun satu mod. Air satu mod. Walit tausili, dan ialah bagi mandi. So'un, adapun satu so'. So'un, adapun so'un, adapun satu so'. Watulul wurri, adapun sunnahnya tulul wurri ialah panjangnya basuhan wajah, watahjili, dan basuhan tangan dan kaki, Untuk berwudu, air yang dibutuhkan itu satu mud. Kalau mandi besar, air yang dibutuhkan satu sok. Kemudian di sini menjelaskan tentang tuluri, panjangnya membasuh. Ada itolatul wurroh, ada itolatul tahjil. Itolatul wurroh dan itolatul tahjil itu sama-sama disunnahkan. Apa itu itolatul wurroh dan apa itu itolatul tahjil? Kalau itolatul wurroh ini memanjangkan basuhan wajah. Kan farduhnya itu yang wajib dibasuh dari sini sampai sini, ya kan? Sampai sini. Ini yang wajib. Disunnahkan dilebihkan sampai sini misalnya. Yang seharusnya di sini sampai ke sini. Disunahkan sampai ke leher misalnya. Sunnah. Itu latut tahjil, itu latut wurroh itu namanya. Ada yang itu latut tahjil. Apa itu latut tahjil? Memanjangkan basuhan tangan dan kaki. Kalau tangan tadi saya jelaskan farduhnya minimal sampai siku. Itu latut tahjil disunahkan sampai sini, melebihi. Batas minimalnya pokok lebih dari siku itu sunnah. Batas maksimalnya sampai sini. Sampai sini. Enggak mungkin sampai sini. Pas sampai badan enggak. Maksimalnya sampai sini. Jangan dibasuh sampai sini. Kalau tangan, kalau kaki, pokok melebihi dari mata kaki. Pokok sebab bagian dari betis dilebihkan sampai betis. Batas maksimalnya sampai apa ini? Lutut. Batas maksimal sampai lutut. Batas maksimalnya. Kenapa kok keduanya itolatul wurroh dan itolatul tahjil itu sama-sama disunahkan? Karena ada hadis yang mengatakan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilin. Katanya, kata Rasulullah, umatku kelak di hari kiamat akan wajah dan tangan dan kakinya itu terang, katanya. Ghurran muhajjilin, sudah terang wajahnya dan terang tangan dan kakinya. Kenapa? Karena bekas wudu. Ketika umat-umat yang lain tidak ada yang terang wajah, tangan dan kakinya, umat Nabi Muhammad kelak akan terang karena bekas wudu. Sehingga disunahkan untuk panjang. Kalau orang yang sering melakukan itolatul tahjil misalnya sampai sini, berarti nanti yang terang sampai sininya. Kalau orang yang tak pernah melakukan tahjil sampai sininya tuh yang terang. Sehingga disunahkan untuk itolatul tahjil dan itolatul wurroh. Di sininya misalnya sampai sini. Ini kan sebenarnya enggak sunnah. Dibasuh juga terang nanti ini. Katanya. Dan itu harus dipercayai karena ini adalah sabda Nabi Muhammad. Ghurran muhajjilin min atharil wudu, karena bekas wudu kata Rasulullah. Jadi sunnah. Ini paham kira-kira ya? Paham ya? Kapan-kapan kita adakan praktek wudu dan sholat. Jangan-jangan soalnya ada yang, soalnya setahu saya katanya ada beberapa teman-teman itu yang kurang tepat dalam praktik sholatnya.
Dan saya khawatir praktek wudunya juga kurang tepat. Mungkin kapan-kapan bisa dijadwalkan untuk wudu dengan sekaligus dengan sholatnya nanti. Prakteknya, hal-hal yang perlu diperhatikan saja nanti. Wudu seperti tadi kan, ininya perlu diperhatikan, harus diurai, perlu dibasuh. Sunnah-sunnahnya juga perlu. Sumbal wudu'u, kemudian adapun wudu sunnatun ialah sunnah. Wudu itu sunnah lil junubi, bagi orang junub. Kenapa kalau disunnahkan bagi orang junub? Kenapa disunnahkan? Linaumihi, untuk tidurnya junub. Au iyato, atau jika wate siapa junub. Au yashrob, atau minum siapa junub. Maksudnya begini, orang yang junub kalau mau makan, kalau mau tidur, kalau mau minum, disunnahkan untuk dulu. Misalnya kamu junub sekarang, junub pengen tidur, wudu dulu, silakan. Kalau kamu tidur dalam keadaan junub, hukumnya makruh. Kalau enggak mau mandi, misalnya malas mandi malam, tapi ngantuk, wudu dulu. Setelah itu tidur, biar enggak tidur dalam keadaan junub. Sekurang-kurangnya kemudian diwudui, jadi tidak makruh. Kalau tidur dalam wudu juga makruh. Wudu dulu. Makan seperti itu juga, baik makan makanan besar, berat, atau makanan kecil atau ringan, disunahkan wudu dulu. Jangan pas makan kewas. Wudu dulu baru makan. Minum juga seperti itu kalau lagi junub. Atau untuk wate lagi, misalnya karena sudah melakukan hubungan badan, wate, junub, istirahat, mau melakukan lagi, wudu dulu. Jangan kemudian lanjut ke part 2. Jangan dulu, wudu dulu kemudian lanjut nanti. Makruh, hukumnya makruh. Kadaka begitu pula tajdidul wudu'i. Begitu pula disunnahkan tajdidul wudu'i, apa memperbarui wudu. Memperbarui wudu atau tajdidul wudu. Insyaallah, jika salat siapa man, insyaallah siapa man faridatan, kepada fardhu, au sunnatan atau sunnah, au naflan atau sunnah. Sunnatan ini maksudnya sunnah yang ghairu mutlak. Kalau naflan itu sunnat mutlak. Disunnahkan untuk memperbarui wudu ketika kamu sudah melakukan sholat. Memperbarui wudu maksudnya kamu dalam keadaan suci tapi sudah melakukan sholat, maka disunnahkan wudu lagi. Kalau kamu habis sholat tapi batal wudunya, bukan tajdid namanya, tapi ngambil wudu. Namanya tajdid berarti kamu punya wudu tapi pengen wudu lagi, itu namanya tajdid. Tajdidul wudu itu disunnahkan ketika kamu ingin melakukan sholat lagi, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Baik sholat sunnahnya itu adalah sunnah muakkad atau sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu maksudnya sholat yang tak memiliki waktu dan tak memiliki sebab. Kan ada sholat yang memiliki sebab dan ada sholat yang memiliki waktu. Sholat sunnah yang memiliki waktu, ada sholat sunnah yang memiliki sebab. Contoh sholat sunnah yang memiliki sebab seperti sholat wudu, sholat sunnahnya wudu, atau sholat istikharah misalnya, itu kan memiliki sebab. Sholat yang memiliki waktu seperti sholat rawatib, itu adalah sholat yang memiliki waktu. Waktunya kapan? Ba'diyah atau qabliyah. Ada sholat yang tak memiliki waktu dan tak memiliki sebab, itu namanya sholat mutlak. Sholat mutlak. Contoh seperti apa? Ya kamu pengen sholat aja, pengen sholat apa? Ya sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak.
Ya karena misalnya karena pengen sholat, pas sholat itu namanya sholat sunnah mutlak. Warakatani, dan 2 rakaat lil wudu'i untuk wudu. Disunnahkan 2 rakaat lil wudu'i itu wudu. Wa du'a, dan berdoa mim ba'dihi setelah wudu. Fi ayyi waqtin waqa'a, fi ayyi waqtin, di waktu manapun, di waktu kapanpun, waqa'a terjadi apa wudu. Kalau ini menjelaskan bahwa setelah wudu disunahkan untuk sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat rakaatail wudu. Sholat 2 rakaatnya wudu, setelah wudu sholat. Tapi sekiranya sholat 2 rakaat tadi dinisbatkan kepada wudu. Kalau sholatnya tadi sudah tak dinisbatkan kepada wudu, contoh kamu wudu setelah baca Quran, sholat, tadarusan, tidur-tiduran, ngobrol, pas mau sholat sudah wudu, tak sunnah karena sudah dipisah dengan lama. Kalau masih tak dipisah dengan lama, disunahkan wudu, disunahkan sholat 2 rakaat. Kemudian doa setelah wudu disunahkan. Kapan? Kapanpun katanya. Baik sholatnya itu adalah baik waktunya itu masuk pada waktu makruh ataupun tidak. Misalnya kamu wudunya itu di waktu yang makruh, berarti selesainya pas selesai di waktu yang makruh. Seperti apa contohnya? Sholat waktu setelah asar itu kan makruh melakukan sholat. Kamu habis wudu, apakah kemudian tak boleh melakukan sholat? Boleh. Fi ayyi waqtin waqa'a, dimanapun waktunya terjadi, maka itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Satu lagi, lau annahu ma'sukutil fardih kan wa dzikrah lil a'dha, rawahu Ibnu Hibban. Lau annahu, seandainya, sesungguhnya sya'an, ma'sukutil fardih, bersama gugurnya fardhu, karena ada apa? Karena ada apa fi'luhuma? Karena ada apa fi'luhuma? Melakukan rakaat ini. Karena ada apa? Melakukan 2 rakaat. Maksudnya begini, seandainya kalian itu pengen sholat 2 rakaat setelah wudu, tapi dibersamakan dengan 2 salat subuh, 2 rakaat subuh, apakah itu tercapai? Maka sama-sama tercapai. Kamu mendapatkan kesunahan 2 sunat setelah wudu, sekaligus mendapatkan sekaligus menggugurkan kewajiban fardu. Habis wudu pengen sholat sunnah, kebetulan sholat sunnahnya adalah subuh misalnya, dibarengkan sholat subuh sekaligus sholat sunnah setelah wudu, dibarengkan. Apakah sah dan sama-sama terperoleh? Sama-sama memperoleh kesunahan dan sama-sama memperoleh kewajiban. Wa dzikrah, dan kepada zikir lil a'dha, untuk anggota, rawa meriwayatkan Ibnu Hibban. Siapa Ibnu Hibban? Kalau Imam Ibnu Hibban meriwayatkan disunnahkan untuk zikir untuk wudu, untuk anggota. Kalau di dalam Fathul Mu'in itu sebenarnya zikir untuk anggota wudu itu enggak disunnahkan, enggak ada dalilnya, enggak ada dasarnya katanya. Tapi kalau menurut Ibnu Hibban, setiap anggota ini disunnahkan ada doanya, ada zikirnya. Membasuh wudu zikirnya beda, membasuh wajah zikirnya beda, membasuh tangan zikirnya beda. Kalau dia Fathul Mu'in enggak, katanya enggak ada dalilnya, enggak disunnahkan. Ya gitu. Mungkin hanya itu. Yang lebihnya mohon maaf.
Tapi sebelum ditutup, kemarin saya salah menyebutkan sabkul lisan. Saya kalau berkata itu entah kenapa sering keliru. Kemarin saya menjelaskan setiap sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur pasti membatalkan wudu, baik kering ataupun basah. Tapi tidak setiap sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu dikatakan najis. Keluar benda kering, apakah itu najis? Tanah najis. Tapi itu pasti membatalkan wudu. Paham ya? Kemarin saya salah menyebutkan. Salah bukan sedikit. Memang entah kenapa saya sering menyebutkan salah sabkul lisan. Jadi saya pertegas lagi. Setiap sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur pasti membatalkan wudu, tapi tidak setiap sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu dikatakan najis. Contohnya seperti apa yang tidak najis? Benda kering. Kamu berak keluar kering, benda kering, enggak najis, tapi batal wudunya. Mungkin hanya itu. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.